Selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal Purna Prahara dari Enggal Modified Banyuwangi. Keluar satu lagi karya dari kami, C70 dengan mesin Supra 125 atau Karisma, sama-sama CC 125. Dengan rombakan motor ini full, yang basicnya motor bebek dengan bodi full plastik. Kita tancepin mesin di bodi street cup. Dengan mesin ini kita ambil cuman segelundung gini doang. Jadi semuanya ini bagian belakang itu custom. Depannya aja yang kita pertahanin pakai bodi C70 atau kita bisa pakai Honda Astrea Grand dan sebangsanya itu. Kalau teman-teman nggak mau ribet buat bracket ulang engine mounting ini, bracket mesin, teman-teman bisa potong aja di bagian belakangnya Karisma itu atau Supra 125, dibuatin bodi belakang ulang. Tapi kalau saya lebih memilih mending buat bracket mesinnya ulang, walaupun prosesnya lebih lama, tapi untuk panjang dan semuanya lebih proporsional menurut saya loh ya. Tapi tergantung selera ke bengkel masing-masing atau ke customer. Ini motor ini simple, tampilannya maunya Pak Bosnya itu clean, jadi bersih, nggak ada aneh-anehnya atau nggak terlalu ekstrim karena niatnya mau dipakai harian. Dan motor ini baru selesai, kemarin harusnya selesai, tapi karena ada sedikit masalah di mesinnya jebol cuy, nggak tahu kenapa, padahal mesin standar. Itu nggak penting lah bagian mesin, karena mesin dari kita rata-rata standar speknya. Karburator pun ini pakai standar, nggak aneh-aneh, biar nggak apa ya, mesinnya nggak gampang aus, biar tetap nyaman aja sih, nggak berisik, nggak ada kasarnya gitu. Oke, kita bahas dari bodi belakang ya. Bodi belakang ini full handmade. Jadi teman-teman bahannya itu terserah, bisa dari plat biasa, plat galvanis, atau apa aja lah yang di tempat atau di kota teman-teman yang ada bahan itu apa. Dan pastikan teman-teman udah menguasai teknik untuk bentuk bodi sebelum Anda potong-potong platnya dan akhirnya sia-sia nggak kepake. Jadi perlu pengalaman juga untuk bengkel dan atau orang yang mengerjakan. Karena buat bodi belakang ini nggak sekali dua kali langsung jadi, prosesnya panjang, harus dengan alat-alat yang lumayan agak lengkap. Walaupun bengkel kami juga nggak lengkap sih sebenarnya, banyak yang manual juga. Tapi itu bukan alasan untuk hasilnya jadi nggak maksimal. Untuk bagian buritan itu memang sengaja kita kasih space antara ban dan spakbor, itu jaraknya kisaran 3 jari ya, 3 jari itu kisaran 5 cm. Kenapa? Karena kita pakai suspensi. Jadi biar pas lengan ayun itu main atau ada portal atau di jalan yang jelek, itu dia aman, nggak ada masalah dan spakbor dengan ban. Tapi tergantung, balik ke selera. Kalau motor ini dipakai dengan satu orang dengan bebannya yang stabil, katakan 50-60, bisa lebih dipendekin lagi, tergantung selera. Untuk bagian suspensi belakang ya, kita pakai Red It GP. Kenapa kita alasannya pakai Red It GP yang seri black? Tampilan motor ini memang biar nggak terlalu banyak warna. Tadinya mau kasih gold, tapi kok udah ada mainan kuningan-kuningan gini, terlalu rame juga ntar nantinya ya. Akhirnya kita putusin untuk ambil yang Red It seri GP yang black. Dan kelebihannya Red It itu ada setelan kliknya, jadi ribbonnya, kelasnya, semuanya bisa diatur, ada yang di atas dan di bawah. Kenapa kita pakai panjang sok? Ini dia panjangnya itu 340 atau 34 cm. Itu sesuai kebutuhan aja sebenarnya. Teman-teman bisa pakai ukuran 320, 340, 360, terserah sih. Kalau mau pendekkan dari ini biar nggak terlalu jauh jaraknya, bisa pakai yang ukuran 3
10 atau 31 cm atau 32 cm, tergantung selera aja. Tapi saya rasa ini posisi yang paling aman, karena takutnya motor nggak mungkin dong kita bawa nongkrong, coba dong motor baru ya, dibawa teman yang bebannya 100 kilo, nggak kita bolehin dengan alasan bla 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 bla. Seberakasa pantang semapun tunggu. Dikira kita yang pelit dong. Akhirnya kita putusin dengan pakai panjang 340. Kita main aman aja. Dan kenapa alasan yang kedua lagi kita pakai 340? Di dalam sini itu ada lampu. Lampu kotanya kita taruh di dalam. Kenapa kita taruh di dalam? Maunya saya biar memang benar-benar bagian belakang itu benar-benar clean, nggak ada retake, nggak ada stop lamp, nggak, benar-benar bersih gitu aja sih. Jadi nggak ribet. Jadi kita putusin untuk lampu kota di dalam. Kalau siang memang nggak begitu kelihatan, tapi malam udah kita tes juga, udah aman dan kelihatan cukup terang. Kalau masalah terang atau gimana itu bisa tinggal ganti lampunya aja di bagian dalam ini. Tapi saya rasa udah aman sih menurut saya untuk bagian belakang. Dan kita belakang juga pakai cakram ini. Kita pakai cakram, tromolnya itu pakai tromol seperti biasa, kita Supra 125, kita bubut CNC itu atau bubut milling. Kalipernya kita pakai Nissin. Cakram, piringan cakramnya kita pakai Nissin juga yang floating. Dan bosing dalam kita nggak pakai kuningan terlalu. Kenapa dalam nggak pakai kuningan? Biar nggak terlalu rame atau nggak terlalu banyak aksen kuning-kuningnya. Kita dalam pakai bosing besi. Kita bubut dan celup chrome. Untuk velg kita pakai ukuran 350 merek Rossi ring 17 dan ban Swallow ukuran 400 ring 17. Kalau pilihan ban sebenarnya teman-teman bebas mau pakai ban model sport, model Swallow 212 atau sejenisnya, tergantung selera. Cuman pengennya saya atau permintaan Pak Bosnya itu, kalau Pak Bosnya sih udah banyak motor yang dia pesen dari saya, jadi Pak Bosnya udah Mas, terserah, saya maunya buatin C70, referensinya ini, terserah Masnya mau seperti apa jadinya nanti. Oke, siap Pak Bos, yang penting rapi. Oke, kita kenapa pakai ban Swallow? Karena kelihatan apa ya, kelihatan tebel, kelihatan gede. Sebenarnya Swallow ini ada ukuran sampai 450. Karena basicnya motor ini dipakai harian dan bakal sering dibawa, saya rasa kalau pakai ban 450 itu terlalu over, gede banget bannya. Tapi tergantung balik ke selera lagi loh ya. Dengan mesin 125, narik ban 450 itu juga masih aman kok, masih enteng. Untuk arm kita pakai model bulat dari pipa, kita handmade. Karena kenapa nggak mau kita beli arm aja langsung jadi biar prosesnya lebih cepat atau gimana? Enggak, karena kita sesuaiin panjangnya arm, lebarnya, semuanya biar bisa semuanya kita. Kalau teman-teman nggak mau ribet buat, bisa banyak pakai armnya RX 100, GL 100 atau sejenisnya, banyak RX King itu juga bulat. Cuman diameter pipanya itu lebih kecil daripada arm yang custom atau arm yang handmade. Jadi tapi kembali ke selera lagi ya. Kalau pengennya arm kelihatan kecil ya nggak masalah. Cuman kalau saya motor ini biar kelihatan penuh, biar kelihatan full gitu aja. Kaki-kaki segini, ban segini, armnya nggak mungkin dong kita pakai punya RX 100, terlalu kecil kan. Jadi kita putusin dulu. Untuk di knalpot kita modelnya free flow aja seperti biasa dan nggak aneh-aneh, simple aja, sesuai arm panjangnya lebih pendek sedikit, ujungnya kita runcingin karena memang nggak perlu di aneh-aneh saya rasa untuk knalpotnya. Dan untuk bagian box putih, mungkin teman-teman banyak yang tanya kenapa box putihnya kok nggak sekalian custom. Kenapa kok nggak dibuatin dari fiber atau dari plat, galvanis dan sejenisnya lah. Ya, karena kita maunya motor ini basicnya street cup dan
saya mau Street Cup itu nggak ngebuang ciri khasnya box putih ini. Jadi kenapa alasan saya selalu buat Street Cup dengan box putih ini selalu ada, walaupun kadang-kadang kita potong dan kita model-model yang lain, karena saya nggak mau ninggalin ciri khasnya motor C70. Jadi biar apa ya, oh itu motor C70 walaupun mesinnya pakai Karisma 125 cc. Itu alasan saya. Tapi kembali lagi ke permintaan. Kalau memang teman-teman maunya Sine full fiber atau di model-model yang lain, kita juga siap. Jadi terserah aja. Cuman saya mempertahankan karakter Street Cup itu ada di, menurut saya ya, ada di box putih ini. Tapi ada juga orang-orang yang dilepas, yang dipertahankan pakai bodinya aja. Kemarin sempat sharing di grup Street Cup. Apa yang dimaksud Street Cup? Ya itu harus, kalau mesin bebek nggak masalah, yang penting bodinya aja harus masih pakai bawaan Astra Grand, C70 dan sejenisnya, itu baru masuk di Street Cup. Kalau udah ganti frame total, masuknya di custom. Ada salah satu temen yang bilang begitu. Kalau saya bodo amat lah ya, mau ini motor dibilang Street Cup, Copy Cup, atau Cempluk Cup, atau apa aja lah, terserah kalian mau bilang ini motor masuknya di aliran apa, terserah. Yang penting saya pengen buat seperti ini dan Pak Bosnya juga maunya seperti ini, jadi kita nurutin Pak Bosnya aja. Jadi kembali lagi, teman-teman mau bilang ini motor di alirannya apa, terserah, bebas. Sekarang di bagian depan ya, kita di bagian depan mulai dari atas dulu. Stang riser kita pakai punya BMX. Banyak di toko-toko atau di tempat-tempat variasi sepeda. Modelnya ada yang fatbar, ada yang fatbar lurus, ada yang fatbar agak turun atau dibalik, terserah. Modelnya itu macam-macam. Kalau saya pengennya yang ini pakai yang lurus, karena biar nggak terlalu banyak lekukan-lekukan di bagian atas. Jadi lebih apa ya, lebih bentuknya lebih asik aja menurut saya. Tapi kembali ke selera masing-masing, ke posisi readingnya masing-masing, karena setiap orang tingginya, panjangnya, semuanya itu beda. Jadi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Untuk lebarnya stang sebenarnya ini lebih panjang kira-kira 15 cm lah kanan, 15 cm totalnya, 7,5. Cuman kita potong karena kita sesuaiin. Nggak mungkin stang terlalu lebar atau terlalu pendek. Kalau terlalu pendek itu resiko di jalan yang jelek, itu kita berat kemudinya. Untuk master rem depan belakang kita pakai RCB. Sekarang lagi seneng pasang produknya RCB karena bentuknya simple, nggak aneh-aneh, nggak bling-bling model CNC begitu, lebih sesuai aja. Dan yang bagian sulit itu batu cantik, batu cool, batu alay. Yang sulit itu di bagian batoknya ini. Jadi teman-teman harus pastikan beli lampu apa sih namanya ini? Karena aku tahu. Daymaker. Ya betul, Daymaker. Kalau salah tulis ya di kolom komentar. Daymaker. Untuk listnya ini kita pakai C70 aslinya, bawaan model C70 dengan finishing chrome. Untuk yang belakang ini handmade, dasinya pun handmade, sampai penutup segitiga itu handmade. Segitiga pun ini handmade, kita lebarin, jadi kita sesuaikan kebutuhan. Biar apa ya, biar pas, karena ban depan pun kita pakai ukuran 400, jadi mau nggak mau segitiga harus kita lebarin. Dan untuk di shocknya, shock depan kita pakai standarnya Supra atau Karisma atau apa aja bebas, terserah teman-teman. Kenapa kita nggak pakai upside down? Karena motor ini kan alirannya motor tua, jadi klasik ya. Jadi menurut saya lebih cocok dengan pakai shock standar. Untuk velg depan kita 350 sama kayak belakang, bannya 400, ring 17 juga. Tromol depan kita pakai Supra 125 juga dengan finishing bossing bubukan dan aksen kuningan dikit aja. Kaliper depan kita pakai Nissin. Piringan depan kita pakai floating juga, diameternya sama kayak belakang.
biar nggak terlalu, kenapa nggak kita bedain, biar imut aja sih bagian depannya. Dan kenapa juga harus dibedain, suka-suka saya lah, yang buat saya, ngapain juga nyakitin semua. Dan bagian yang tersulit ada yang tahu nggak, ada yang di bagian mana? Pasang selang rem, cuy. Udah diperhitungin sedemikian rupa dan ternyata tetap ada aja yang kurang sesuai. Gara-gara selang rem dua ini ya, depan belakang kita taruh atas kan untuk rem belakangnya. Itu kita ngalamin kesulitan salah perhitungan. Jadi ya namanya bengkel itu ya seperti inilah. Jadi ribet seru sih. Selang rem yang harusnya masuk ke dalam sini bareng kabel gas dan engine start, ternyata begitu kita masukin di lubang ini, setir belok, selangnya nggak bisa ikut keluar jalan. Akhirnya mengganggu untuk posisi kita jalan untuk belok-beloknya itu kurang nyaman. Dan akhirnya mau nggak mau kita diemin dulu, kita buat kopi 2 hari cuy mikir ini. Jadi harusnya selang rem ini lewat mana biar ya rapi, nggak kelihatan dan nggak keluar kemana gitu. Mikir aja dari beberapa hari, 2 hari kita baru nemuin. Oke lah, coba kita masukin di box ini. Ternyata udah kita lubangin, kita masukin, baru aman. Nah kemarin kendalanya nih, dibuat belok dari sini tuh nggak mau keluar dia. Otomatis resiko putus dong selang remnya, dan bahaya juga pas untuk di bagian kemudi kalau ada masalah. Akhirnya kita rubah posisi di belakang, masuk. Untungnya aja tetap aman dan rapi. Saya rasa untuk review C125 ini udah cukup, karena nggak usah terlalu panjang lebar biar nggak membosankan. Penjelasannya langsung dilihat aja detailnya, dimana nyamannya di jalan. Karena sekarang udah sore, mungkin besok lah ya, besok siang atau besok pagi kita coba tes dulu, kita pastikan motor benar-benar aman, dan baru kita kirim ke Pak Bosnya, kirim ke Banjarmasin lagi. Pak Bos Banjarmasin ini termasuk itu mesinnya ada Sportster 883, dan di mesin Sun Blasting itu ada CX400. Seperti apa jadinya, dan dia minta di 2 mesin itu dipersiapkan untuk kontes. Tunggu aja, ikutin channel kita terus. Dan ada satu lagi pesan dari saya, sebelum teman-teman buat motor ke bengkel siapapun terserah, pastikan owner bengkel dan timnya itu punya selera yang tinggi. Karena apa? Semua bengkel itu bisa, semua tukang las itu bisa untuk buat motor custom. Tinggal hasilnya aja bisa nggak sesuai selera teman-teman atau wujudin motor keinginan teman-teman. Jadi pastikan owner bengkel dan tim kreatifnya mereka itu punya selera yang tinggi. Kalau punya selera aja, semua orang punya selera, tinggal seleranya yang bagus atau enggak, itu aja masalahnya. Jadi pastikan sebelum teman-teman buang duit banyak, pastikan Anda masuk di bengkel yang benar. Oke, kita coba hidupin seperti apa suara knalpotnya dan sesuai nggak dengan modelnya ini motor. Kalau nggak sesuai pun juga saya bodo amat, karena saya pengennya seperti ini. Ini motor nggak pakai kunci kontak seperti motor-motor biasa, kita pakai tombol aja untuk pengganti kuncinya, jadi rawan dicolong maling. Jadi hati-hati kalau pesan motor kayak gini. Ini kita hidupin, baru engine start.